adik-adik, berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Silvina Dana Wafi. Bersama saya akan mempelajari fisika dengan mudah. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang materi hukum Hooke. Sebelum kita memasuki materi kali ini, kita nonton video terlebih dahulu yuk. Setelah kalian menonton tadi, video apa sih? Nah, kakak itu punya pertanyaan. Mengapa sih jembatan kok bisa retak yang sudah digunakan bertahun-tahun? Sebelum kita menjawab terlebih dahulu, sebaiknya kita mempelajari hukum Hooke dulu yuk. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai dengan benda plastis dan elastis. Nah, apakah kalian tahu perbedaan benda elastis dan plastis ini? Sekarang kita bahas benda plastis dan elastis ya. Berikut merupakan golongan yang termasuk benda elastis dan plastis. Nah, apa sih yang dikatakan di benda elastis itu? Seperti karet ini. Karet bisa dikatakan benda elastis yang karena dapat kembali ke posisi semula. Benda plastis yaitu seperti malam atau plastisin itu. Kenapa bisa dikatakan benda plastis? Karena tidak bisa kembali ke posisi semula. Jadi elastis ada benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah bentuknya. Elastisitas itu sangat berkaitan dengan hukum Hooke. Untuk hukum Hooke sendiri merupakan hukum yang melibatkan elastisitas dari sebuah pir atau pegas, dan jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tersebut tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya tadi. Nah, berdasarkan pernyataan yang saya berikan tadi, dapat ditulis secara matematis, yaitu F sama dengan min K dikali delta X. Dengan F sendiri yaitu gaya pegas, delta X itu perubahan panjang pegasnya yang sudah diberikan benda. Untuk yang pertama, saya punya gambar pegas yang tersusun secara seri atau sejajar. Pertambahan panjang menjadi 2 kali lipatnya, otomatis menulis secara matematis delta X sama dengan delta X1 plus delta X2. Maka delta X sama dengan F per K. Sehingga F per KS atau secara seri sama dengan F per K1 plus F per K2. Atau 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Sedangkan untuk paralel, setelah diberi beban, pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang 2. Secara matematis ditulis delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Sehingga F2 sama dengan K paralel, F per K paralel sama dengan F per K1 sama dengan F per K2. Menjadi K paralel sama dengan K1 plus K2. Mudah bukan? Nah, selanjutnya ini akan saya berikan contoh hukum Hooke menggunakan pir atau pegas. Tonton video berikut ini.
kakak akan menjelaskan ya. Untuk membutuhkan sifat elastisitas pada pegas dan karet, kita perhatikan gambar atau video yang tersebut bagaimana perubahan pertambahan panjang pegas. Gambar ini seperti yang telah terjadi pada video tersebut ya. Pada gambar 1, pegas yang belum diberi gaya, dan gambar 2, pegas yang sudah diberi gaya. Dari kedua gambar tersebut memiliki perbedaan dari segi panjang pegasnya. Pada gambar 1, pegas yang belum diberi gaya, dan gambar 2, pegas yang sudah diberi gaya. Dan kedua gambar memiliki perbedaan dari segi panjang pegasnya. Bisa dapat ditulis secara matematis seperti yang tadi, F sama dengan min K kali delta X. Setelah kita sudah mempelajari hukum Hooke, dapat kita mengetahui masalah yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, pada video awal terlihat adanya retakan pada tol. Kan tadi sudah di awal sudah kakak perlihatkan videonya ya. Jadi kita bahas untuk kali ini retakan pada tol tersebut atau jembatan. Nah, jika dibiarkan lama-kelamaan akan roboh. Kenapa? Dan digunakan setiap hari bertahun-tahun, kenapa kok masih tetap roboh? Alasannya karena akibat dari tegangan dan regangan yang berulang kali akibat dari panas siang hari dan malam hari yang dingin. Kalau panas kan jadi meregang, kalau malam hari kan menjadi menyempit atau mendegang. Nah, hal tersebut bisa jembatan kehilangan kekuatan elastisitasnya dan pada akhirnya dapat runtuh. Oleh karena itu, jembatan dinyatakan tidak aman setelah digunakan dalam waktu lama dan kalau sudah retak. Makanya seringkali banyaknya direnovasi karena tidak baik juga kalau jembatan dibiarkan retak, akan terjadi roboh. Setelah kita mempelajari pembelajaran hukum Hooke tadi, kakak punya soal nih. Soalnya 3 buah pegas yang identik mempunyai konstanta 60 Newton per meter disusun seperti gambar. Konstanta susunan pegasnya adalah, nah gimana nih untuk penyelesaiannya, yaitu konstanta pegas susunan paralel ya ini jadinya. Kita selesaikan yang paralel terlebih dahulu dengan tadi rumus KP sama dengan K1 plus K2. Jadi 60 plus 60 sama dengan 120. Jadi konstantanya 120 Newton per meter. Dan untuk konstanta penggantinya yaitu menggunakan seri 1 per KS sama dengan 1 per KP yang tadi plus 1 per K. Dan totalnya menjadi K1 K seri 40 Newton per meter. Mudah bukan? Kita ternyata sudah hampir akhir ya pembelajaran kali ini. Nah, kakak simpulkan, elastisitas adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah bentuknya. Sedangkan hukum Hooke merupakan hukum yang melibatkan elastisitas dari sebuah pir atau pegas, dan jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditulis secara matematis F sama dengan min K kali delta X. Adik-adik, demikianlah pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.